Syafi'i. Dan di Indonesia sendiri itu mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Yang ingin saya tanyakan, adakah rekomendasi dari Rasulullah sendiri untuk kita memilih mazhab Syafi'i itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mazhab-mazhab yang ada itu, kata para ulama, ada rekomendasi secara tidak langsung dari Rasulullah SAW. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada bisyarah, berita gembira dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman. Nanti ada orang alim dari Quraisy, ilmunya memenuhi seluruh dunia. Kata para ulama, dari ulama-ulama Quraisy yang ada, yang paling cocok dengan hadis ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Mengapa? Gak ada yang seperti beliau. Karena semua mazhab menggunakan usul fikih yang beliau sampaikan. Itu Imam Syafi'i. Karenanya kata para ulama, berarti hadis ini rekomendasi dari Rasulullah SAW agar kita ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki, ada hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, yushiku ayyadriban nas akbadal ibil fala yajiduna aliman a'lama min ahlil Madinah. Hampir saja nanti orang-orang bepergian jauh naik unta, lalu mereka tidak menjumpai seorang alim yang lebih alim daripada penduduk Madinah. Kata para ulama, ini sepertinya isyarat kepada Imam Malik. Artinya apa? Imam Malik itu sampai akhir zaman ilmunya dicari dari mana-mana. Ini rekomendasi memang. Kemudian imam siapa? Imam yang lain juga lain-lain lah. Contoh 2. Kalau Wahabi itu bukan rekomendasi saudara, tapi ada peringatan agar jangan diikuti. Sebaliknya, kalau hadis tadi itu berarti manakib, keistimewaan imam mazhab yang 4. Wahabi itu beda. Dalam hadis Bukhari, suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Maksudnya apa? Orang-orang Arab itu kalau bepergian berdagang ke Syam kan Yaman, Rasulullah mendoakan keberkahan. Begitu Rasulullah berdoa begitu, para sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan untuk negeri Najd, karena kami juga pergi ke Najd. Rasulullah malah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Najd doakan pula untuk kami ya Rasulullah. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat yang ketiga kali minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Najd doakan pula Rasulullah. Ternyata yang ketiga Rasulullah mengingatkan, hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatla'u qarnus syaitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan banyak fitnah-fitnah. Najd itu sumbernya fitnah-fitnah. Wa hunaka yatla'u qarnus syaitan, dan di sana akan muncul si tanduk setan. Kata para ulama, siapa tanduk setan? Oh, ternyata tanduk setan ini pendiri aliran Wahabi.
Ini artinya apa? Ini namanya bukan rekomendasi. Apa kebalikannya rekomendasi? Hah? Berarti ini peringatan agar kita tidak ikut mazhab Wahabi. Karena ikut Wahabi berarti ikut tanduknya Syekh. Kalau ikut Imam Syafi'i berarti ikut imam yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Karenanya pengikut mazhab terbanyak di dunia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Syafi'i ini paling banyak di dunia, yang paling penuh. Dan ulama-ulama Syafi'iyah ilmunya diikuti seluruh mazhab. Semua mazhab itu banyak merujuk ke ulama Syafi'iyah di kitab-kitab mereka. Ya karena imamnya disabdakan seperti itu. Wallah.